Sen Kopi, Anda yang mungkin sebagai penikmat, ya penikmat kopi atau bahkan sebagai penyuka, ini mungkin Sen Kopi ini sudah tidak asing lagi di Kabupaten Tanah Laut ya. Sedikit promosi, promosi. Tempatnya yang memang agak apa ya, tenang gitu ya. Ini kayaknya kalau di Sen Kopi ini mangkalnya para kaula kayaknya ya. Sudah pernah sana Bu ya? Sudah, saya pernah sempat syuting di sana ya Mas ya. Oke. Beliau adalah Mas Husen. Saya panggil Mas ya Mas Husen ya. Oke, selamat pagi Mas. Pagi. Iya, kabarnya pagi hari ini? Baik-baik aja. Alhamdulillah. Oke. Kita hari ini akan mengupas, mudah-mudahan ini juga akan menginspirasi ya bagi teman-teman semua dan bahkan juga pengusaha kopi lainnya ya. Pengusaha kopi lainnya atau yang juga baru mau akan iya, ada di dasar hati iya. Mudah-mudahan hari ini terinspirasi ya. Dan jangan lewatkan juga kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 5012 304. Kita akan bertema dengan how to start and maintain a coffee shop business, begitu ya, Bung Husen. Oke, baik. Kita ketahui bahwa daerah kita ya, khususnya Kabupaten Tanah Laut ini, kalau kata orang nih, perkopian ini seperti jamur di musim hujan. Saya juga tidak tahu ya jamur di musim hujan tuh gimana gitu ya. Tapi perumpamannya seperti itu. Ada banyak sekali varian, ada banyak sekali rasa, ada banyak sekali model-modelnya ya yang ditampilkan. Kolaborasinya ya, kolaborasi taste-nya ya. Iya, itu dia ya, taste-nya gitu ya. Tapi dia tetap beranjak pada satu kata, kopi seperti itu ya. Oke. Dan kita akan mengupas dulu nih ya. Orang biasanya kalau mau berusaha gitu ya, dengan usaha apa gitu, pasti ada latar belakangnya. Apa sih yang melatar belakangi ya dia membuat usaha itu gitu? Apa juga latar belakang dia sendiri? Ya, Mas Husen selaku owner gitu. Apa sih latar belakang si Din sendiri? Apa yang melatar belakangi sehingga mendirikan kopi tersebut? Bisa bercerita dong. Jadi ini dimulai dari tahun 2015 ya. 2015 itu apa nih, ulun apa saya enak didengar sama? Ya enak aja Pak. Ulun apa saya? Jadi saya itu 2015 emang udah ngopi. Waktu itu kuliah di Banjarmasin kan, jadi ngopi. Jadi itu dulu punya istilah namanya kopi antusias lah. Nah setelah itu udah lama ngopi dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Sampai tahun 2020 itu akhirnya dapat gelar, si kopi antusias itu dapat gelar. Dulu namanya itu pendekar kopi. Iya benar. Jadi pendekar kopi itu adalah suatu gelar negatif untuk kopi antusias. Jadi pendekar kopi itu istilahnya pokoknya momok lah. Misalnya kita datang ke coffee shop, salah satu coffee shop, terus kita dikenal sebagai pendekar. Nah si barista itu takut dia. Jadi saat itu tuh saya ini karena digelari pendekar kopi di Banjarmasin kan, habis itu sampai ke Pelahari. Ke Pelahari kan saat itu udah ada coffee shop tuh. Ya. Sudah ada beberapa begitu ya. Tidak menjamur kayak sekarang. Iya. Jadi karena udah ada itu, sudah ada coffee shop. Jadi waktu saya samperin ke sana, nah mereka itu pada kayak ngatain, wah pendekar kopi nih, wah bahaya nih, ada orang ini, bahaya. Begitu ya. Karena momok yang negatif itu, akhirnya di tahun 2021 saya ikut seleksi ngejuri kopi. Gitu. Jadi setelah ngejuri kopi, nah akhirnya setelah ngejuri kopi benar-benar kayak mantepin diri bahwa aku tuh nggak negatif seperti yang kalian pikir loh. Aku tuh emang punya ilmunya loh. Aku tuh memang punya teman-teman yang benar-benar baik, yang benar-benar maintain aku gitu loh. Akhirnya ngejuri, seleksi, keterima. Jadi juri, jadi juri saat itu tuh akhirnya ya udah kepikiran kalau kayak ulun ini kan, saya ini kan tipikalnya kayak I like to share. Aku sangat suka sama sangat suka sama sharing gitu loh. Nah, orang sharing sama aku pasti takut. Karena pendekar. Kan abis itu takut diembat. Iya, takut gitu-gitulah. Pokoknya takut dikatain lah, takut diembat dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, saya itu nggak punya tempat buat sharing. Akhirnya ketika udah mikirnya, kayaknya aku punya coffee shop dulu deh, biar orang bisa datang tempat aku nih, biar akhirnya orang-orang pada bisa
nanya-tanya sama aku kayak gitu. Aslinya kayak gitu. Pengennya dalam hati gitu. Tapi akhirnya ya udah akhirnya memilih untuk kayak udah buka aja. Gitu. Background pendidikan Mas Husein sendiri apa? Pendidikan maksudnya kuliah. Pendidikan gitu. Pendidikan resminya, pendidikan resminya sarjana hukum. Bukan sarjana ekonomi. Sama dengan Anda. sama. Iya, seperti itu. Oke. Nah, lalu selain daripada tadi pengalaman sebagai pendekar kopi, kemudian juga kelulusan sebagai juri di kopi. Apakah juga ada background keluarga Mas Husein yang pernah menjadi bisnismen gitu atau usahawan gitu atau gimana gitu? Orang tua Iya. Orang tua saya itu dulu tuh lulusan SOPM lah. Bapak itu terus lulusan SOPM kayak PDN kan SOPM itu kan. Nah, beliau lulus 1 bulan, udah lulus, sudah pendidikan kan 4 tahun tuh. Lulus 1 bulan, rupanya berhenti beliau memilih untuk jadi tukang ojek saat itu. Iya. Mungkin waktu itu PNS kayak gimana gitu ya. Betul. Dulu tuh bapak tuh mikirnya kayak gitu. Akhirnya sudah sampai sekarang beliau tuh mendidik saya itu untuk menjadi pengusaha memang. Itu emang dari kecil. Iya. Artinya memang ada titisan darah ya dari orang tua gitu untuk menjadi mandiri seperti itu sih. Bapak sama ibu itu memang keras didikannya sebagai pengusaha. Nah, bisnismen udah itu aja. Kalau boleh tahu Bapak pengusaha atau melakukan usaha di bidang apa begitu? Kalau Bapak di bidang perikanan. Ya, beliau itu dulu punya pabrik udang. Habis itu pabrik udang ditutup beliau karena maintenance susah kata beliau. Akhirnya kalau seingat saya juga ada pabrik es ya. Ya, itu pabrik es punya Bapak. Iya. Oke, iya. Luar biasa. Memang jauh-jauh usaha-usaha ya. Memang ada titisan darah usaha begitu ya. Sehingga memang terinspirasi sekali gitu untuk untuk membuat usaha. Oke. Lalu Anda pada habis kuliah gitu ya, tamat kuliah langsung membuka usaha ini begitu? Enggak, 1 tahun dulu, 1 tahun nganggur dulu. 1 tahun itu punya usaha lainnya. Sebelum kopi shop itu punya usaha dulu, punya usaha styrofoam. Tahu nggak styrofoam box buat ikan? Nah, itu dulu saya tuh jadi agen itu dulu. Jadi agen, karena kan pas nih Bapak jualan es di pabrik es, saya jualan styrofoamnya. Jadi ketika orang beli styrofoam, belinya es. Styrofoam box ya? Ya, styrofoam box. Styrofoam. Kirain styrofoam yang bikin tulisan itu. Itu cuma nyediain lembarannya aja. Enggak sampai. Seperti itu. Oke. Lalu Anda kan backgroundnya sarjana hukum gitu ya? Iya. Tapi kok setelah lulus gitu mikirnya ke usaha gitu? Apa nggak mikir ini nanti saya mau jadi sehingga linier gitu ya dengan sarjana hukumnya gitu, karena memang ada titisan darah pengusaha begitu ya dari keluarga gitu. Oke. Apa sebenarnya yang Anda lihat ketika Anda berpikir untuk berusaha, padahal Anda masih tergolong sangat muda begitu? Biasanya identik nih ya anak-anak muda dengan pengen apa gitu ya, pengen rame-rame dulu gitu kan. Karena kan ketika kita membuka usaha kita tahu dong ya ada resiko-resiko yang harus kita tanggung gitu, ada beban yang harus kita jalankan begitu. Anda sendiri bagaimana melihatnya? Dulu itu ya, jadi awalnya itu kan lulus SMA nih, lulus SMA kan kuliah. Nah, kuliah itu awalnya tuh saya tuh emang nggak mau kuliah, memang udah mau usaha dari dulu. Nah, tapi orang tua maksa kan. Orang tua itu nggak punya latar belakang pendidikan, orang tua saya itu. Jadi akhirnya kayak, San, kamu kuliah aja nih, mau kuliah apa? Habis itu saya pikir kuliah mana yang kiranya gampang untuk lulus dan saya pun menghindari namanya matematika kan saat itu. Betul, sama dengan saya. Menghindari matematika. Menghindari matematika. Udah menghindari matematika masuk hukum. Akhirnya kuliah hukum itu saya itu lama loh lulusnya, Bu. Saya itu ternyata ada hitung-hitungan juga di sana. Iya, betul. Saya tuh lama, 6 tahun lebih saya lulusnya untuk S1. Nah, akhirnya saya lulus
saya lulus mikir kayak itu udah mikir kayak aku mau usaha apa ya, sembari lihat usaha apa nih ketika lagi kuliah, masuknya apa nih, akhirnya ya coffee shop aja udah kayak gitu. Iya. Apa sehingga memilih untuk coffee shop? Maksud saya memang mungkin kalau dulu ya belum ada ya kopi yang beredar begitu. Iya. Nah, lalu Anda sendiri kenapa menetapkannya untuk kopi shop begitu? Karena yang pertama itu sebelum buka usaha nih, untuk buat teman-teman juga atau siapapun yang pendengarnya itu, kalau perihal usaha apa yang ternyata kita maunya apa, yang penting satu kita punya basicnya dulu. Nah kebetulan saya itu dulu tuh emang suka geluti kopi. Nah emang suka geluti kopi dulu dari tahun 2015 tuh emang suka geluti kopi. Bukan hanya sebagai penikmat begitu ya, tapi mendalami juga. Jadi selain minum itu tahu juga, nih kopi kok bisa rasanya jadi kayak gini sih? Iya. Kok jadi kayak gini sih gitu loh. Betul. Habis itu setelah itu sesuatu yang unik dari kopi gitu ya. Unik kopi nih, terus belajar manajemennya sama teman-teman, sama teman-teman barista, sama teman-teman owner coffee shop saat itu. Thank you teman-teman, Bang Tirta terutama tuh yang mau ngajarin. Nah akhirnya karena dari situ, aku nih bisanya cuma ini nih sepertinya nih. Ya udah, aku cobain aja dulu. Kalau gagal, mungkin aku akan coba yang lain. Nah kayak gitu. Jadi tapi ternyata tidak gagal ya. Hampir. Lanjut ya kan ya sampai saat ini. Lalu Mas Husein, orang kadang-kadang ya kalau untuk memulai sesuatu, meskipun ibaratnya kan jauh di lubuk hati itu kayak menggebu-gebu gitu ya, menggebu-gebu. Tapi untuk melangkah awal itu pasti sesuatu yang sangat sulit. Anda sendiri bagaimana cara memulainya dulu? Cara memulainya itu bener kata pengusaha zaman dulu itu, kayak kita nekat aja dulu. Yang penting nekat aja. Bermodal nekat gitu ya. Dia tuh ada dua. Ada orang yang modal nekat, sama memang ada orang yang modalnya tuh by data. Memang kayak, dataku sekian nih. Kalau aku buka ini, iya. Kayak gini berarti kan nih. Terus ada juga kayak, waduh lah, aku buka aja nekat aja dulu. Nah setelah nekat nanti baru aku belajar. Memang dua versi seperti itu. Anda sendiri berada di versi yang mana? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi saya nekat dan saya lihat datanya seperti apa kayak gitu. Ngedata juga gitu ya. Penikmat kopi banyak nggak di sini gitu. Yang sukanya nih orang nih kopinya nih yang seperti apa begitu ya. Lalu juga didata nih, saya nih punya apa sih gitu ya, potensi yang bisa saya buat sebagai modal awal gitu ya. Seperti misalnya tempat pastinya ya. Tempatnya sendiri awalnya itu apakah itu mengadakan sendiri atau mungkin tempat itu dipinjamin orang atau dari orang tua atau bagaimana? Tempat itu dari orang tua, bayar sewa sama Nah, itu dia. Itu modal utamanya. Walaupun nggak bayar nggak apa-apa gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi Bang Husein, kalau boleh tahu awal dari membuat coffee shop ini, apakah sudah di tengah kompetisi persaingan coffee shop yang lain? Atau masih belum dulu ya? Jadi jujur aja ya. Maksudnya di mana? Daerah Pelihari atau di Banjar? Pelihari aja. Di Pelihari. Di Pelihari ini menurut saya pribadi, jujur aja. Jujur aja di Pelihari ini sangat mudah untuk masukin coffee shop. Sangat mudah untuk usaha coffee shop, itu sangat mudah. Karena waktu itu mungkin ya. Sampai hari ini, saya bilang sampai hari ini. Sampai hari ini. Maksudnya persaingan di Pelihari ini itu tidak seperti kota lain. Kayak gitu. Nah, kita yang biasa tinggal di kota lain, terus kita lihat pasar mereka seperti apa, marketnya seperti apa. Nah, ketika kita masuk Pelihari, ini gampang banget nih buka di Pelihari. Sangat mudah. Perasaan maksudnya gitu ya? Enggak. Saya tuh ngomong by data. Saya ngomong pakai data yang saya bikin sama tim selama 1 tahun 5 bulan ini kita buka. Di data itu memang semudah itu. Kayak misalnya gini, Pelihari butuhnya apa nih? Di data itu, Pelihari butuhnya produk yang bagus nih. Ya udah kasih aja produk yang bagus. Terus yang kedua lagi, Pelihari butuhnya apa nih? Pelihari butuhnya sosial media yang bagus di salah satu coffee shop. Bikin aja kayak gitu. Udah, semudah itu. Beda kalau sama Banjarmasin, yang ini udah ada, yang ini udah ada, yang ini udah ada. Nah kalau di Pelihari itu sangat mudah kalau untuk bisnis coffee shop. Kayak gitu, sangat mudah. Iya. Maka akhirnya di situ dilengkapi dengan internet yang bagus, sosial media, sosial media yang bagus begitu. Nah, lalu apakah ketika kita Bang Husein sendiri menetapkan tempat ini kan
kalau saya lihat Sen ini agak masuk ke dalam gitu ya. Jauh. Iya, agak masuk ke dalam. Nah, ketika Bang Husein melihat ini tempat ini mau saya jadikan sebagai coffee shop, apakah tidak merasa ini tempatnya kok di dalam? Strategis gitu ya, nggak strategis. Bagaimana? Atau kekuatan power of medsos saja. Nah, itu dia. Apa yang menjadi andalan begitu, sehingga Bang Husein sendiri yakin bahwa di tempat ini saya akan dapat dikenal orang gitu, coffee shop saya. Awalnya sih jujur aja kalau bisa di pinggir jalan, pengennya di pinggir jalan. Itu jujur aja. Iya. Tapi di sisi lain kayak gini, memang sosial media memang yang menentukan juga. Nah, selainnya kayak gini, habit. Yang dijual ini kopi kan. Kopi itu kan kafein kan. Kafein itu kalau orang udah konsumsi kafein, itu tuh akhirnya orang-orang tuh bakalan kayak candu kan. Nah, candu. Nah, jadi semakin banyak coffee shop di pelihari, akan semakin banyak market juga, akan semakin banyak orang yang suka ngopi. Jadi walaupun ulun di dalam, by the time, walaupun ulun tanpa sosial media, orang akan datang juga. Kayak gitu, orang pasti akan coba-coba kan kopi. Coba kopi. Nah, tinggal seberapa kuat produk yang saya bikin, buat bikin first impression ke customer. Nah gitu aja. Kalau lu menurut lu kayak gitu ya, itu dunianya. Kalau masalah akhirnya kan udah ada ngatur aja. Iya sih, betul. Itu upaya ya, upaya kita. Betul sekali. Nah, lalu mendesain tempat tersebut ya, karena tentu kenyamanan tempat, bentuk dari tempat itu sendiri juga menjadi salah satu daya tarik ya bagi tamu kita yang datang begitu. Nah, apa yang menjadi pemikiran bagi Mas Husein sendiri sehingga mendesain seperti ini, coffee shop saya ini harus seperti ini supaya nanti seperti ini, apa yang menjadi pemikiran? Tepatnya kayak gitu ya? Iya. Yang pertama kayak gini, saya itu terkendala modal. Jujur, saya terkendala modal. Dan orang tua saya itu tidak sepenuh itu mendukung saya buat bikin coffee shop. Nah, ini jujur aja nih, nggak apa-apa. Iya, betul. Karena orang tua saya juga mengakui bahwa tidak membantu saya secara lebih kayak gitu. Nah, nih. Kenapa bikin coffee shop itu seperti itu bentuknya? Kenapa seindustrial itu? Bukan model industrial. Iya, betul. Karena yang bisa saya, orang tua saya, dan anak buah orang tua saya kerjain, itu modelannya yang memang begitu. Jadi mampunya kami emang bisa ngerjain itu. Gitu. Artinya bukan ada pemikiran khusus begitu ya. Kita harus bentuk seperti ini nih, karena seperti ini begitu. Sebetulnya ada pikiran itu, cuman nggak mampu nih. Uang kita cuma segini. Nggak bisa ngerjain nih. Nggak udahlah, kapan suatu 5-10 tahun kalau misalnya pengen bikin konsep yang misalnya konsep homey atau konsep futuristik, ya udah nanti aja deh kita buka seadanya sesuai dengan kemampuan kita bisanya bikinnya apa. Yang penting kenyamanan customer nomor satu. Kita kasih wifi, kita kasih colokan kayak gitu kan, kita kasih AC, kipas, udah gitu aja. Desain tempat juga, karena biasanya begini, orang-orang kadang-kadang ngopi itu kan ngopi tidak seperti ngeteh ya, bisa gok habis gitu ya. Ngopi orang sedikit demi sedikit nyeruput gitu ya, menikmati. Bahkan juga ada para penikmat kopi itu dia menikmati kopi itu sambil bekerja. Nah, sambil bekerja. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah pemikiran bagi Mas Husein untuk mendesain tempat itu? Ada tempat yang memang tenang gitu ya untuk mereka bekerja gitu, untuk disediakan juga tempat seperti itu. Memang kebanyakan customer saya ini ya memang kebanyakan orang bekerja sih, biasanya siang-siang kita bawa laptop kan, atau sendiri atau berdua. Hampir setiap meja juga ada kan gitu loh, yang orang ngerjain kerjaan mereka gitu, atau tugas-tugas sekolah juga bisa. Kecuali Gen Z ya, yang mengutamakan Instagramable ya. Iya, beberapa Gen Z ya. Takut diserbu Gen Z. Oke, baik. Mas Husein, tentu selain daripada tempat tadi ya, pemikiran desain, kemodalan dengan nekatnya itu, tentu modal biaya juga kan menjadi faktor utama juga nih ya untuk awalnya kita membuka itu. Nah, bagaimana Anda dapat mendapatkan biaya? Tadi kan orang tua mungkin
sengaja gitu ya, tidak mensupport sepenuhnya itu, saya separuh aja deh ngasih atau saya sedikit aja deh ngasih, biarkan dia berusaha dengan mandiri bagaimana pemikirannya begitu, seperti itu. Bang Husein sendiri bagaimana mengumpulkan modal atau memenuhi harapan untuk buka KP tersebut? Jadi memenuhi modal itu awal tuh kan nabung dari usaha Styrofoam kan. Nabung dari usaha Styrofoam. Nah terus udah nih, rupanya uang itu gak cukup. Terus orang tua ngomong, ngapain sih modal buka kopi shop gede-gede, dari yang kecil aja dulu lah. Terus saya ngomong kan, Mbak, predikat ulun ini apa gitu loh. Predikat ulun ini di kopi shop itu apa? Sebagai juri kan, ulun gak akan bisa dapatkan kopi yang enak dengan uang modal segitu kayak gitu. Nah, nggak apa-apa, buka usaha juga modal dari nol kan, dari dari nol ulun beda sama Pian. Mungkin nol Pian 15 juta, nol ulun 200 juta. Beda kayak gitu. Iya, betul. Akhirnya kumpul modal sendiri, akhirnya nggak cukup. Terus pengen minjem sertifikat tanah teman. Bongkar nih ya. Iya, teman-teman. Kan habis itu gak boleh juga rupanya berdua kayak gitu. Terus mau minjem sertifikat tanah punya istri saat itu. Itu juga nggak boleh tuh. Nggak boleh, pokoknya cari modal sendiri aja, nggak boleh sama orang lain, titik, nggak boleh. Nah akhirnya masuk rumah sakit ulunnya karena kebanyakan mikir dan sebagainya. Masuk rumah sakit dan sebagainya. Aduh, gimana nih? Gak bisa nih. Udah, akhirnya orang tua mulai terbuka hati ya. Iya. Ya udah, memang sengaja biasanya ya. Udah saya dipakai deh, pakai mobil mama deh buat angsuran, tapi kami yang bayar angsurannya ya. Loh, ulun yang bayar angsurannya mah bukan Pian aja sama. Saya kan. Iya. Saya tahu keluarga saya itu mampu. Betul. Dan saya dididik seperti itu, terus saya sebagai anak bungsu kayak ada protes gitu ya. Padahal sebenarnya orang tua mendidik ya dengan baik ya. Udah deh, Mak. Ya udah, makasih banyak ya, Mak. Terima kasih banyak ya. Udah, akhirnya keluar tuh uang modal akhirnya buka gitu. Akhirnya buka dan sekarang harus bayar angsuran. Setiap bulan yang tambah besar sekarang angsuran. Tidak ada Anda mendirikan itu tidak ada berkolaborasi dengan siapa-siapa gitu. Kalau Pang misalnya nih, kalau ini teman-teman, kamu kan suka kopi-kopi juga, ayo kita urunan modal gitu, kita ini. Enggak ya, berarti itu banyak banget yang kayak gitu soalnya. Iya. Enggak. Ternyata memang Anda berusaha kemampuan sendiri dulu begitu ya. Bahkan tadi kan dengan orang tua pun mungkin ketika kalau nggak sakit mungkin ya masih tetap berusaha sendiri. Memang berarti ini adalah kemauan yang sangat keras. Jadi dapat ditangkap nih ya para pendengar. Sebenarnya modal itu selain daripada ada punya basic gitu ya, tapi juga ada kemauan yang keras. Ya, jadi bukan hanya kalau kemauan yang setengah-setengah, mungkin nggak mau jadi jadi seperti itu. Sebetulnya ada, yang penting kita mikirin solusinya. Misalnya kita nggak bisa A, berarti kita harus ada B. Kalau nggak bisa B, harus ada C. Sampai akhirnya dengan tekad kita yang kuat, kita akan mendapatkan hasilnya pasti. Yang penting itu jangan kayak misalnya yakin aja gitu ya. Yakin aja. Jangan misalnya kita cuma solusinya cuma punya A. Kita nggak punya B. Akhirnya ya udah, kamu nggak akan dapat apa-apa kayak gitu. Kamu nggak mungkin akan dapat apa. Jadi artinya pada awalnya membuka seberapa kemampuan yang ada, kita buka bikin dulu sekemampuan itu begitu ya. Mungkin setelah lama-lama baru bisa berkembang, nambah gitu. Saya kalau saya lihat sekarang udah banyak tambahannya sih. Dari awal 2022 ya saya pertama kalinya ke situ kemarin ya. Sekarang sudah ya lumayan sekali. Penambahan area Bu ya? Iya, tambahan tempat-tempat. Bang Husein, kan di tengah hiruk pikuk yang namanya kopi banyak dipelihari ya, sampai gerobak pun banyak sekarang ya. Nah, apakah mungkin ada inovasi tes sendiri dari punya Bang Husein nih untuk bisa bersaing dengan yang lain, untuk ada tampilan beda, ada rahasia tertentu mix-nya gitu ya. Itunya yang bisa bikin kita kompetisi di situ gitu. Kalau mix-nya gitu. Maksudnya kalau ini jujur aja ya. Apalagi sebagai juri nih pernah. Saya tuh udah ngomong sama Abdi, kalau tau Abdi itu yang punya Satset.
Si Abdi itu dia Satsat Kopi itu, Abdi dia orang Martapura kan, dia sekarang udah buka di Tangerang sama di Bali. Nah sebelum Satsat itu buka di Bali, dia tuh ngomong sama Ulul. Sama saya tuh dia ngomong, Mas Husen, aku mau buka Satsat di Bali kayak gimana? Oh ya udah buka. Oh nggak keberatan Mas, nggak bisa. Gerobakan sama coffee shop itu nggak apple to apple dia. Iya. Dia sama sekali nggak apple to apple. Betul. Gerobakan, jadi kayak gini. Kami tuh sama-sama punya plus minus. Gerobakan plusnya dia tuh bisa ditemuin di mana aja. Dia tuh dekat. Dia tuh modular kan. Dia tuh gampang gitu dapetin. Coffee shop dia tuh kita harus menuju ke salah satu. Iya. Nah, tapi minusnya gerobak dia nggak punya fasilitas. Nah kita coffee shop kita punya fasilitas kayak gitu loh. Dan dia jualnya 8.000, Ulun jual 25.000. Dan itu tuh adalah perbedaan yang sangat signifikan. Betul. Gitu. Jadi bagian hitung-hitungan gitu ya. Bagian hitung-hitungan itu sangat sangat signifikan. Jadi akhirnya waktu gerobakan sekarang udah menjamur di Plehari. Kalau saya dan tim itu jujur aja kami tidak ngambil pusing. Kami tidak merasa mereka itu adalah apple to apple kayak gitu. Saya tidak menjelekkan gerobakan kayak gitu. Gerobakan itu saya berterima kasih kepada gerobakan. Karena industri gerobakan itu mereka tuh bikin variasi lagi di industri kopi, di market kopi kayak gitulah. Jadi dia bikin kalangan tertentu, kita punya kalangan tertentu. Kira masing-masing punya pasarannya gitu ya. Segmen pasar saya pribadi itu bisa menikmati kopi gerobakan. Begitupun dengan kopi gerobakan kayak gitu loh. Segmen gerobakan tidak mungkin datang ke segmen saya apabila gerobakan itu tidak ada. Nah, kayak gitu. Jadi untuk yang mau sebutkan tadi, saya kayak udah nggak apa-apa. Iya, bukan masalah seperti itu, Bos. Tapi memang sekarang maksudnya jamurannya gitu sampai kopi ini ke gerobak maksudnya seperti itu, bukan kompetitor itu bukan sih. Tapi lebih saya tanyakan ini ada inovasi mix sih dari Bang Husen ya terkait yang mungkin beda dari yang lain yang bisa lebih diunggulkan dari Bang Husen sendiri. Kemarin sempat kita bikin produk buat ya tengah-tengah antara gerobakan dan coffee shop lah. Akhirnya market kita malah pada ngomel kayak, ngapain sih Mas ngikut gerobakan, maksa banget, nggak usah lah diadain kayak gini, malah ngerusak citranya Haushine. Kayak gitu kan. Kemarin bikin sebetulnya konyol sih itu bikin karena menjamur kan, wah seru kayaknya nih. Akhirnya enggak. Kalau boleh tahu varian di Coffee Scent ada berapa banyak gitu? Maksudnya apa itu? Pilihannya, pilihan menu maksudnya. Pilihan menunya banyak. Kita ada kopi susu, ada non kopi kan, ada teh, ada kopi, espresso base kayak gitu. Ada itu kalau untuk minuman. Nah kalau untuk makanan kan kita punya snack, habis itu makanan berat ada. Ini lagi OTW dessert juga, mau teman-teman sama tim adain. Begitu. Oke. Nah, tentu kalau di coffee shop ini kan peralatan sekarang ya, peralatan bukan kayak dulu kan ya, ibaratnya hanya cukup membuat kopi selesai gitu ya. Nah, Anda sendiri menyediakan peralatan itu dan tentu ada pemeliharaan, ada apa begitu Nana. Bagaimana Anda mensiasati ini? Mensiasati pemeliharaan itu. Yang pertama, sebelum kita beli device, salah satu device, apapun usaha kita, kita harus ngerti device kita dulu. Jadi ketika ada trouble, kita bisa nyervis sendiri. Iya. Nah kebetulan di mesin kopi yang saya ambil itu di Banjarmasin ada servisnya. Nah mereka itu atau salah satu bisa kita panggil untuk mereka servis ke Plehari. Tapi kan sebelum mereka datang kan kita bisa servis sendiri apabila kita tahu mesinnya apa, kayak gitu loh. Kita tahu device-nya apa. Pokoknya itulah kita. Artinya Mas Husen juga harus belajar dong ya, begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mempunyai peralatan, tapi tidak menguasai bagaimana cara memelihara, bagaimana cara memperlakukan alat itu sendiri. Iya, kita harus tahu sendiri sih. Misalnya kayak siapapun di antara kita yang pengen buka usaha, terus usahanya itu memerlukan device macam-macam gitu loh, entah mesin, entah apapun itu. Luar biasa ternyata. Pokoknya kita tuh harus mengerti gimana cara bongkarnya itu, gimana cara pengoperasiannya, gimana cara jangan kalau bahasa Banjarnya jangan tahu pakai. Iya, dia tuh jangan tahu pakai bahasa Banjar. Iya, jangan tahu pakai. Nah, lalu bagaimana? Ini
mungkin agak sensitif sedikit ya Mas Husein. Ya, mensiasati perolehan keuntungan begitu. Kan ada karyawan-karyawan ya, kemudian juga ada peralatan-peralatan yang memang harus di-maintain nanti begitu. Nah, bagaimana teknik atau siasat Anda begitu untuk melakukan pembagian terhadap perolehan atau budget keuntungan begitu? Pertanyaannya ini bagus soalnya. Pertanyaan Ibu Nelly ini banyak yang bikin usaha-usaha bangkrut. Dari pertanyaan Ibu Nelly ini banyak. Masalahnya banyak orang-orang yang nggak bisa nge-manajemen sedemikian rupa, akhirnya bisa bikin bangkrut atau malah pas lagi rame gitu ya, nggak mikir nih buat apa gitu ya, ataupun nambah hutang kayak gitu. Betul sekali. Jadi kayak ini bagaimana? Itu tuh yang pertama itu dari owner, kebijakan dari si owner kayak gimana. Sekarang kayak gini, misalnya kita mendapatkan omset 1 bulan itu, misalnya kita dapat omset 1 bulan itu, anggaplah 50 juta aja, 50 juta. Nah, si 50 juta ini, gaji karyawan anggap 20 juta. Gaji karyawan 20 juta, maksudnya ada 30 juta kan. Nah, 20 juta lagi, ini adalah operasional, sisa 10 juta kan. Nah, 10 juta ini, itu nggak boleh diambil sama si owner. Kadang itu si owner tuh kayak gitu, dia kayak, wah ini masih ada 10 juta nih, ambil aja. Iya. Nggak boleh. Betul. Owner itu dia harus punya salary. Jadi misalnya kayak nih, kita punya karyawan, anggap karyawan ada 10, gajinya semuanya 1 juta. Nah, kita sebagai owner, kita mau dibayar berapa sebagai owner di situ? Misalnya, berarti kita juga ada hitung-hitungan, meskipun itu milik kita, tapi kita sebagai owner juga harus ada hitung-hitungan gitu. Ambil aja kamu tuh bahasanya sebagai owner seperlunya. Misalnya kamu perlunya 1 bulan 2 juta, yaudah ambil aja 2 juta. Jangan ketika ada 10 juta kamu ambil semuanya, nggak boleh. Ambillah 2 juta aja. Nah, kebanyakan harus tahan nih ya. Nah, itu. Ini kadang nggak tahan. Yang jadi masalah itu kan masuknya dari rekening kita sendiri gitu kan, uang kita sendiri gitu. Iya. Wah, kita punya uang banyak nih pakai aja terus. Iya, betul sekali. Nah, siapapun pengusaha yang mau bikin usaha, ketika mendapatkan uang yang banyak, itu misalnya kayak gini, kita buka usaha itu kan jarang yang dari awal langsung ramai, itu jarang. Nah, ketika uang kita pendapatannya sedikit, ketika uang kita pendapatannya banyak, gunakanlah waktu pendapatan banyak itu sebagaimana pendapatan kita sangat sedikit. Kayak gitu, jadi nggak boleh buat kita ambil semuanya, itu bakalan. Lalu Mas Husein, Anda menghitung prosentasi ini untuk gaji karyawan, gaji untuk operasional, ini untuk gaji saya sendiri begitu. Itu dasar penghitungan itu dari apa? Dasar penghitungan itu dari kita lihat siapa karyawan kita yang kerjanya paling capek. Siapa yang kita lagi paling capek? Siapa yang paling capek? Yang paling capek, kita gaji dia berapa? Misalnya kayak ulur, itu ada si Rasidi. Rasidi itu dia kerjanya paling capek. Gajinya 1 bulan itu 3 juta misalnya. Nah, wah Rasidi ini paling capek 3 juta nih. Aku seberapa nih? Misalnya kayak merasa nggak kita paling capek juga gitu? Kayaknya aku nggak capek dia. Iya. Udahlah 1.500.000 saja. Gitu. Artinya tidak mengapa nih ya si owner lebih rendah gajinya daripada karyawan. Nggak apa-apa sebetulnya, karena kan itu usaha pada kita juga gitu loh. Iya sebenarnya. Kita juga. Nah, tapi sebenarnya itu lebih baik kita perlunya seberapa. Lalu untuk kita mengembangkan usaha itu Mas Husein, bagaimana kita dapat memprediksi prosentasi yang mau kita sisihkan untuk pengembangan usaha kita? Anda sendiri bagaimana? Kalau itu kita lihat dulu, kita lihat pasar perlunya apa. Pasar itu perlunya apa? Misalnya artinya ada perencanaan terlebih dahulu ya. Oke. Direncanakan saat 3 bulan pertama itu kita rencanakan kayak pasar nih perlunya apa nih? Misalnya pasar ini perlunya ruangan yang baru nih buat mereka duduk-duduk. Untuk misalnya meeting misalnya ya. Ini beda, kita mau bikin meeting room juga. Oh begitu. Oke. Iya. Iya, terinspirasi ternyata sudah ya. Oke. Kayak gitu kan, akhirnya kayak, nih customer perlu ini nih pasar kita nih. Ya udah kita nabung dulu. Kita sisihkan berarti dari uang
yang ini misalnya, uang ini kita nggak perlu nih kita sisihkan, kayak gitu. Tapi jadi memang setiap ini perhitungannya ini setiap bulan atau setiap hari kan, kalau coffee shop kan setiap hari dapat dia. Ya, nah penghitungannya nih setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, atau setiap apa nih Mas Husein? Kalau di tempat saya pribadi itu per bulan kami mikirnya mau ngerjain apa. Jadi misalnya bulan depan kita ngerjain apa ya? Bulan depan. Dan selain kita ngerjain apa, kita mau bikin apa ya? Nah, itu tuh perencanaan pertama. Final ya, nanti ada di bulan ketiga biasanya. Karena di bulan pertama dan bulan ketiga itu biasanya rancu. Biasanya beda kayak gitu loh. Misalnya kayak bulan pertama pengennya, gimana kalau kita naruh kita mau nambah bangunan baru nih. Misalnya bangunan baru untuk tempat nongkrong. Nanti di bulan ketiga, kayaknya daripada tempat nongkrong kita mending bikin meeting room aja deh. Nah kayak gitu lah, sampai akhirnya kesana. Jadi kita lebih kerucutkan, lebih spesifik kemana arahnya. Artinya di sistem manajemennya Mas Husein sendiri berarti ada apa ya? Ada pemegang keuangan tersendiri. Artinya bukan sampean yang pegang sendiri begitu? Enggak. Saya pegang sendiri. Tetap pegang sendiri. Karena kayak gimana ya, walaupun struktural manajemen sekarang udah saya bikin kan, ada personal, ada admin, ada HRD, terus ada head bar, ada head kitchen. Nah tetap keuangan itu kalau saya sendiri nggak bisa megang untuk keuangan, gimana caranya saya bisa ngasih ke orang? Gimana caranya? Gitu ya? Kayak gitu kan? Maksudnya kalau misalnya siapapun di sini yang ingin menjadi pengusaha, kalau dirimu nggak bisa ngerjain itu, kayak gimana caranya? Agak susah gitu nanti dapat memberikan arahan kepada karyawan kita begitu. Kecuali kita memang ada spesialis ya, misalnya kayak saya jujur aja saya nggak bisa digital marketing, saya nggak bisa, saya nggak pintar. Saya hiring orang digital marketing dan kebetulan pintar, ya udah saya ngikut dia. Dia kayak misalnya bang nanti ini arahnya begini ya, ini arahnya begini. Nah kayak gitu. Selain saya itu harus respect juga ke orang-orang yang memang punya kapabilitas di situ. Kadang owner tuh dia nggak menghargai kapabilitas orang lain kayak gitu loh. Harusnya kamu hargailah. Sekarang karyawannya ada berapa? 13. Banyak ya. Iya. 13 ternyata udah semakin bertambah. Nah, tentu kalau kita karena usaha itu kan biasanya dunia usaha ini ada fluktuasi ya, ada pasang surut, apalagi tadi ada banyak pembukaan penemuan jenis kopi yang bervarian macam-macam begitu. Lalu strategi marketingnya Mas Husein sendiri nih seperti apa? Dahulu dahulu itu pendapatan kita stuck di angka yang rendah. Terus ini karena salah satu head bar saya tuh bilang ke Sen, ini kita nih kurang dikenal orang, kita perlu sosial media. Nah itu dia. Kita perlu sosial media. Kira ya udah dia mintanya apa kan mereka yang di lapangan tuh, walaupun juga di lapangan tapi kita di lapangan. Nah akhirnya ya udah hiring sosial media konten, konten kreator. Akhirnya udah naik. Nah kayak gitu. Itu salah satu. Terus misalnya kayak gini, misalnya di luar lagi rame apa nih? Lagi rame pastry. Misalnya ada kue-kue kayak gitu kan, pastry gitu. Nah, akhirnya ya udah kita taruh aja pastry juga. Kayak gitu. Jadi kita tuh memang nggak bisa dipungkiri kalau kita buka industri yang seperti coffee shop itu. Orang ramenya apa? Kita bakalan kayak gitu. Kayak gitu. Dan kita tuh punya metode namanya fishbone. Kalau tahu metode fishbone kan tahu kan? Metode yang kayak tulang ikan. Jadi kekuatan kita di mana, lemahnya kita di mana. Terus kita tuh punyanya apa, kita tuh nggak punyanya apa. Kayak gitu loh. Nah, opportunity kita apa juga, kayak gitu, weakness kita apa. Bukan hanya merasa kita paling bisa sendiri. Nggak bisa kayak gitu. Kita punya juga kelemahannya, maksudnya kayak gitu. Kayak seorang pengusaha juga itu tuh ini ngomong sama Dokter Agi ya. Kalau Dokter Agi tahu kan? Ya. Nah, Dokter Agi itu kan sebagai teman ulun, sebagai analisis market juga dia. Begitu. Iya, pantesan tongkrongannya di sana gitu. Jadi si Dokter Agi ini dia tuh ngasih tahu, Sen, sebagai businessman. Aku memang bukan businessman, Sen, tapi sebagai businessman, kamu tuh nggak boleh ngomong dengan angan-angan. Kamu tuh harus ngomongnya pakai data.
kamu harus bikin data dari sekarang. Akhirnya kita bikin Excel kan, bikin data. Kita riset ke pasar, bener-bener ke pasar kayak lihat kayak gimana kayak gitu. Customer perlunya apa gitu. Jadi memang bener-bener capek. Iya, benar-benar ya. Di usaha ya. Iya, di usaha. Iya. Untuk mendongkrak Coffee Shop Bang Hussein nih, apakah punya niatan bikin event di sana? Iya, punya niat bikin event. Ini banyak banget biasanya yang ngedongkrak sepertinya biasanya hampir semua gitu mau bikin event. Betul, itu udah lihat sekarang akustikan terus. Ya, jadi event-event itu memang ngedongkrak dia. Memang event itu jadi acara kita bakar uang. Itu memang buat marketing. Nah, akhirnya ada kemarin sempat mikir kayak gimana kita bikin event ya. Cuman gak enak sama tetangga. Tetangga memang nggak pernah komplain, ada keributan kayak di bawah jam 12 malam tuh memang nggak pernah ada komplain apa tetangga. Cuman nggak enak aja, masalahnya di tempat saya itu kan sepi kan, dulu udah puluhan tahun kan sepi, akhirnya sekarang dibikin rame gitu loh. Nah jadi kayak masih nggak enak. Memang ada tetangga bilang, Mas Susan kenapa nggak bikin event aja sih, biar rame-rame di sini. Alah nanti, sekarang bikin event juga uangnya lumayan gede kan. Jadi kadang kita ikut event aja, kayak ini kan ada Nanang Galuh nih, kita jadi sponsor aja sama Nanang Galuh. Udah gitu-gitu aja, ikut-ikut naro-naro nama aja di event-event. Gak enak sama tetangga dulu ya. Intinya awalnya gak enak sama tetangga. Apalagi ngelain ML ya, makin kacau ya. Heboh itu. Oke, lalu sendiri untuk memberikan menambah kenyamanan, mungkin tadi kan melalui sosial media ya untuk mendongkrak, menambah dengan pendamping ya, seperti ada makanan-makanan ringan yang lainnya begitu. Kemudian juga mendongkrak di tempat gitu ya, ada rencana untuk buat meeting room gitu. Nah, lalu juga apakah juga kadang-kadang kan penikmat kopi ini juga kayak pengen melepas lelah gitu ya, melepas lelah gitu sambil menghirup kopi. Mungkin ada kayak kalau event mungkin tidak ya, tapi ada sentuhan musik di sana begitu, apa bagaimana? Ya pengen sih aslinya, pengen ada sentuhan musik kayak gitu. Cuman ya kembali lagi biasanya tim itu memang nyuruh, Bang kenapa kita nggak ada musik-musik ya, kita nyantai kayak gitu kan. Kayak misalnya entah malam Sabtu atau malam Minggu kayak gitu kan. Cuman sayangnya sih yang kayak nggak terlalu suka kayak gitu loh. Sayangnya emang kayak nggak terlalu suka, itu aja kayak saya pribadi. Kalau itu saya pribadi sih, saya sangat subjektif di hal itu. Saya tidak terlalu menyukai. Jadi patenin aja Bang, jadi patenin aja untuk yang suka keheningan. Anda bisa datang ke sana. Untuk Anda yang suka sedang menikmati kesendirian atau menikmati, jadi ada pilihan gitu ya, ada pilihan. Karena biasanya sekarang semuanya pada rame ya, jadi kesan untuk ngopi santainya tuh gak lepas juga saya rasa ya, karena memang, semuanya pada rame gitu. Iya, karena memang suatu ketika di suatu masa begitu ya, orang butuh kesendirian, ketenangan, butuh ketenangan. Gak berani mantapin itu ya, Mas. Tapi Kenzo gak mau sana ya. Gak berani. Kita ada orang yang perlu dibayar. Gak berani. Oke. Baik. Lalu Mas Hussein, apakah selama kurun waktu dari awal buka sampai dengan sekarang begitu ada misalnya sentuhan atau bantuan atau mungkin keikutsertaan atau bahkan hanya sekedar keinginan dari orang untuk bergabung atau untuk membantu dari Coffee Shop ini? Maksudnya investor? Iya. Udah ada beberapa banyak tawaran. Kayak diterima nggak? Enggak. Enggak. Okay. Maksudnya boleh nggak naruh uang di sini kayak gitu, saham ya. Saham. Atau misalnya saya naruh kayak tadi kan ada makanan pendamping. Kalau makanan pendamping ada. Okay. Itu makanan pendamping kita pastry itu kita tidak buat sendiri kayak gitulah, itu dibantu juga. Kayak gitu. Dibantu juga. Maksudnya ada salah satu UMKM lain yang naruh tempat kita. Ya itu yang saya maksudkan tadi. Bagus nih. Enak nih kayak gitu. Oke. Lalu kalau misalnya pada saat ini misalnya ada lagi yang ingin bergabung dengan misalnya ini tadi kan yang akan
kembangkan lagi dengan meeting room misalnya. Ada investor kita yang mau membuatkan meeting roomnya di situ begitu. Ini bagaimana? Enggak. Mungkin enggak ya? Enggak. Saya aja masih keteteran ngurus diri saya dan manajemen saya sendirian. Kalau ada orang saya tuh sepertinya tidak berani mempertanggungjawabkan atas apa yang saya kerjain ke orang lain kayak gitu. Masalahnya orang lain itu kan akan sama saya terus kan. Jadi nggak bisa. Jadi mending nggak usah lah. Mending saya semua senang dan sakit tuh biar saya tampung semuanya sendiri aja. Saya nggak mau bagi-bagi ke orang. Begitu kuat ya. Sebenarnya suka dukanya apa sih, maksudnya selama beberapa kurun waktu dari awal buka sampai dengan sekarang? Suka dukanya itu ya naik turun sih sebenarnya. Ya suka tuh kadang kayak ngelihat apa yang ku dedikasikan selama ini. Ke si kopi ini bisa diterima di halayak semua konsumen gitu kan kayak konsumen menikmati kopi dan lain sebagainya kayak si Habibie itu kan dia menikmati terus kayak gitulah. Nah itu sukanya. Cuman dukanya itu beberapa kali ya mungkin kayak kehilangan beberapa itu kan kita ada teman-teman tim yang dari awal nemenin ya. Maksudnya kayak kita punya anak-anak di toko kan aman-aman dulu. Saling bertukar pikiran, bertukar cerita. Tapi akhirnya dia pergi kayak gitu lah. Dia berhenti dengan alasan macam-macam. Nah dukanya sih itu sih. Saya lebih kayak orangnya agak sentimental. Agak sentimental kayak gitulah. Jadi memang sedihnya di situ. Sedihnya kebanyakan kesedihan yang saya dapatkan itu adalah ketika saya harus kenal sama orang dan saya harus ditinggalkan kayak gitu. Pernahkah dalam kurun waktu dari awal buka sampai dengan sekarang gitu dukanya yang dirasakan itu sepertinya ada beberapa saat gitu kopi shopnya Mas Husein sepi, nggak ada orang, atau mungkin ada sesuatu masalah yang terjadi di situ gitu yang pernah dihadapi sehingga membuat kita kadang agak pengen berhenti gitu atau bagaimana? Itu betul. itu salah satunya juga ya. Sepi kayak gitu kan, ada sepi, pendapatan menurun. Pendapatan menurun 20%, 35% kayak gitu per hari itu. Cuman kayak ya udahlah. Sampai dulu tuh awal-awal tuh sempat kayak aduh aku jenuh banget jualan ini, bosen banget. Ada titik jenuhnya gitu. Wah, itu 3 bulan, 5 bulan awal kan 3 bulan 5 bulan itu saya sendiri. Saya jualan sendiri. Karyawannya. Saat itu tuh anak-anak cuma 2. Ada 2. Dan dua-dua tuh masuk malam, dua-dua tuh masuk sore dia. Jadi pagi itu saya saya sama istri. Kalau istri nggak sibuk, istri, kalau enggak ya udah saya juga yang masak kayak itu saya ngabar, saya masak. Nah, itu tuh di 3 bulan pertama tuh aduh capek banget kayak gitu lah kayak bosan di titik terendah ya. Kayak pendapatan saya itu jujur nih buka pendapatan di coffee shop saya itu ini biar seru aja buka pendapatan. Betul. Jadi pendapatan saya itu dulu awal-awal tuh pernah 86.000 satu hari buka. 86.000, 126.000 itu bukanya gimana, bayangin aja buka. Harga kopi 25.000 dan pendapatan buka dari pagi sampai closing malam cuma segitu doang. Yang setelah itu kan awal-awal ya itu masih di awal-awal sih. Kadang 400.000, 700 nanti naik lagi. Nanti turun dia. Turun ke 200.000, 300. Masih ada data. Masih ada data semuanya dimasukin di Excel, semua dimasukin di Excel kayak gitu. Wifi-nya jalan terus ya. Wifi-nya jalan terus. Listrik juga jalan terus kan. Betul. Jadi kayak, ini kayak gimana nih kayaknya nih kayak berhasil deh aku buka kayak gini berhasil. Kayak gitu aja selalu. Akhirnya apa yang memberikan kekuatan bagi Mas Husein sendiri untuk tetap bertahan. Kita yakin kita akan dapat gitu. Kadang-kadang orang lemahnya di situ. Jadi kayak gini, kalau orang bisa buat, saya itu kan baru buka 1 bulan kan, saya 1 sampai berapa? 5 bulan gitu. 5 bulan. Nah, kalau orang bisa setahun, kalau orang tuh udah bisa buka usahanya selama 1 tahun, kenapa kita nggak bisa 1 tahun? Nah kayak gitu aja. Oke, kekuatannya di situ ya. Kekuatannya di situ aja. Kita lihat nggak mungkin ada pengusaha yang sukses
dalam waktu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun tuh nggak mungkin. Betul. Harus lebih dari itu. Oh, iya. Harus lebih dari itu, nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin orang tuh. Kecuali memang anak orang kaya ya. Tapi memang anak orang kaya, terus memang kayak apa? Dianya tuh memang punya privilege sebesar itu, bisa aja. Atau dari omongan aja yang terlihat sukses bisa juga. Masa nggak mau? Ya lu sendiri ngejalanin sendiri gitu setahun 5 bulan ini ya. Walaupun orang udah bilang, wah anak saya sekarang udah sukses, udah gede. Enggak, duitku nggak sebanyak itu gitu loh. Nggak bisa. Taruh kamu bilang orang sukses itu apa? Itu kan nggak bisa kan gitu. Sekarang belajar aja sih. Itu capek banget. Jadi intinya inspirasi pagi hari adalah walaupun berdarah tetap berjuang. Nah itu inspirasi. Iya, makanya saya selalu ungkap kekuatannya itu, kekuatan inspirasi. Itu yang pernah menyerah itu. Betul sekali. Kan kadang-kadang begini orang ketika usaha, kan kita sering lihat nih Mas Husein, sering lihat ada usaha misalnya ya. Dari awal tuh rame gitu, lalu pada di suatu ketikanya menurun akhirnya hilang. Nah akhirnya hilang, artinya kita harus punya kekuatan saat usaha kita menurun, kita harus tetap tegar gitu ya, mencari terobosan baru, berpikir apa sih yang menyebabkan usaha kita sekarang jadi menurun begitu, seperti itu ya. Lalu kita menemukan inovasi gitu. Oke. Nah KFC aja turun naik ya. KFC aja turun naik. Sampai jadi pengusaha besar seperti ini ya. Awalnya gerobakan dulunya. Sampai sekarang KFC di mana-mana di seluruh negara udah ada. Betul sekali. Iya, sama juga dengan usaha-usaha yang lainnya. Memang seperti yang dikatakan oleh Mas Husein tadi, tidak ada sih orang yang misalnya berusaha langsung meroket langsung seperti itu ya. Pasti ada fluktuasinya. Oke. Untuk berusaha, untuk membuka usaha di coffee shop ini, Mas Husein, apakah memang mutlak harus ada baristanya begitu, atau mutlak harus ada ahlinya yang tukang racik, atau bagaimana? Ini serem banget pertanyaannya, takut dimarahin sama banyak orang nih. Jadi mutlak apa enggaknya? Ini subjektif aja ya. Maksudnya kayak menurut saya itu tuh mutlak. Mutlak. Harus ada yang tahu, terserah itu mau owner atau mau si konsultan kopinya. Betul. Gitu. Jadi harus mutlak. Jadi kamu harus tahu kalau mau buka usaha coffee shop itu kamu harus tahu kamu ngerjainnya apa dulu. Kayak gitu, kamu harus tahu kopi yang kamu pakainya apa. Kamu harus tahu. Memang harus seperti itu. Memang harus ada begitu aja. Jadi bukan hanya sekedar ada modal, ada keinginan kita sebagai penikmat begitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak mendalami apa sih sebenarnya yang ada di balik kopi. Apa sih sebenarnya yang bisa kita sajikan berbeda dengan kopi ini begitu ya, seperti itu. Nah, lalu Mas Husein sendiri membuat varian-varian pilihan-pilihan yang ada di Shine Coffee Shop tersebut. Ini dengan cara apa? Dengan cara sekali lagi lihat pasarnya. Maksud saya meramu. Meramunya. Lihat pasar sukanya kayak gimana misalnya. Pasar sukanya misalnya kopinya kayak begini rasanya. Ya udah kita bikin kayak begini. Kayak gitu aja. Terus misalnya kayak meramunya kan manisnya misalnya. Betul. Ketemu kan sebenarnya taste itu ya terletaknya di bagaimana keahlian kita meramu. Ya, sama dengan orang masak juga ya. Sama-sama nih masaknya sayur bening begitu ya. Sama juga dikasih garam, dikasih petsin, dikasih gula, dikasih apa, tapi pasti rasanya berbeda. Karena presentasi atau ramuan-ramuannya itu akan sangat berbeda. Nah, Anda sendiri menghitung begitu ya. Ini gulanya nih harus sekian, ini susunya harus sekian, ini kopinya nih harus sekian. Ini bagaimana? Jadi kayak gini. Ada namanya miracle of hand gitu loh. Miracle of hand di industri kopi itu ada istilahnya miracle of hand. Jadi saya itu menggunakan timbangan memang. Misalnya kayak sirupnya kita pakai 15 mili ya, gulanya pakai 5 mili. Nah, itu dia tadi ini ya. Terus ini rahasia ya sebenarnya. Terus UHT-nya itu kita pakai 100 mili dan kita menggunakan konsentrat. Jadi konsentrat. Ini adalah konsentrat itu adalah kopi saya itu udah dicampur duluan sama creamer. Ini resep sebetulnya. Cuman nggak apa-apa kalau siapa tahu teman-teman pengen cobain. Betul. Buka coffee shop, pengen cobain
R&D menu. Ini pakai aja, ini nggak apa-apa. Andalannya apa tuh? Apa? Menu andalannya apa, Dit? Menu andalannya? Kayaknya semua deh ya. Semua. Karena yang utamanya itu adalah racikannya, Ulun. Iya, betul, itu ya. Karena Ulun gini, di luar sana itu banyak kopinya tuh terpisah. Nah, kalau saya pribadi, kopi itu saya ketemuin duluan sama creamer. Karena kayak gini, kopi itu memiliki lemak nabati kan. Creamer juga lemaknya nabati. Yap. Jadi ketika kopi yang panas ketemu sama creamer, itu tuh nabati gitu nabati mereka tuh akan bikin dia bulat dan kayak lembut gitu. Nah, kayak gitu. Jadi saya bikin kayak gitu. Rasanya itu tidak pecah gitu ya. Ya, rasanya tidak pecah, kayak gitu. Rasanya lembut di mulut, memiliki kesan. Kayak gitu. Itu aslinya resep, cuman nggak apa-apa. Luar biasa juga ternyata siapa yang mau pakai bebas aja, nggak apa-apa. Sharing aja. Baik, dari sekian varian yang ada di sana, menu yang bisa dipilih itu, ini tentu masing-masingnya kan ada racikan resep-resep tertentu lah, obat begitu ya. Ada resep-resep tertentu. Nah, apakah mungkin misalnya ada orang yang mau buka usaha kopi bisa belajar atau bisa magang atau gimana di tempat saya begitu? Boleh ya? Bisa. Saya itu sangat terbuka terhadap siapapun teman-teman yang pengen bikin coffee shop, bikin coffee shop. Ngomong aja ke saya sangat terbuka. Saya sama tim di lain. Ya, walaupun tapi saya tuh kadang tuh suka cek ngetes mental mereka sih. Saya tuh mau tahu mental mereka seberapa. Jadi ketika mereka datang, mereka nanya, Bang Husen, gimana cara bikin kopi susu yang enaknya? Kamu tahu apa tentang kopi? Kamu tahu apa tentang kopi dulu? Nah, mereka tuh harus punya basicnya dulu. Karena saya aja dulu kayak begitu. Masa sekarang orang mau buka kopi shop langsung kayak mau buka deh, nggak bisa gitu dong. Iya. Aku kan juga pengen kamu usahanya itu tetap berjalan dan lama. Kan? Iya, betul. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang bikin orang usahanya tidak bertahan lama. Ya, salah satunya juga ya hanya ada keinginan gitu ya, tapi ternyata tidak mendalami. Ya, apa sih yang perlu kita hayati gitu ya di dalam industri kopi ini, di dalam usaha kopi gitu. Nah, lalu untuk bahan bakunya nih Mas Husen. Bahan baku dari kopi shop ini. Ini apakah ada tertentu begitu atau bebas di pasaran atau bagaimana? Kita ada beberapa yang impor, ada juga. Biji kopi kita lebih untuk kayak espresso base. Kita sekarang lagi pakai biji kopi Colombia. Kita suka ngambil memang biji kopi Colombia, Ethiopia, Kenya. Kita memang gitu suka. Iya. Nah, tapi juga kita suka juga pakai biji kopi Indonesia kayak gitu loh. Cuman ada beberapa rasa yang kita cari. Jadi kita pakai biji kopinya dari luar negeri kayak gitu luar negeri. Iya. Tapi kalau untuk produk-produk kopi susu, kayak produk-produk kopi susu kita ngambilnya banyak yang di pasar kok. Kita banyak ambil barang-barang. Iya, kita tahu kan tanah laut ya, sudah tanah laut itu ada cukup banyak kebun-kebun kopi gitu yang diusahakan oleh masyarakat kita. Sorry tuh saya cuman itu nggak masuk banget sih. Maksudnya, jadi kayak gini dulu nih. Maksudnya kayak kita tuh bikin produk kopi itu nggak bisa bikin sembarangan. Iya betul. Takutnya sembarangan tuh orang tuh punya asam lambung kan. Nah kadang ada orang yang langsung lambungnya kumat, kadang-kadang ada yang masuk rumah sakit, ada yang suntik. Betul setelah minum kopi. Nah jadi kita tuh cari kopi tuh bukan hanya sekadar rasanya kayak gimana, cuma kita lihat kayak ini biji kopi ini datang dari tumbuhan yang kayak gimana nih, perawatannya kayak gimana nih, sampai ke sana kayak gitu, mikirnya sampai ke sana. Iya, luar biasa. Soalnya kesehatan customer kan nomor 1. Iya, betul sekali. Dan lagi lo punya asam lambung, Kalau lo minum kopi tertentu, misalnya asam lambung lo kumat, misalnya lo minum kopi robusta nih, asam lambung lo kumat, nah akhirnya nggak mau lagi dah ada robusta di situ kayak gitu. Jadi ganti aja jangan robusta. Iya. Jadi pemilihan bahan baku pun harus benar-benar dihayati ya, dia tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Oh, ini biji kopi murah nih, pakai aja. Nggak bisa kalau biji kopi murah. Oh, biji kopi murah nih. Ya udah kita beliin aja deh, lumayan. Mangkas HPP. Iya. Kan kayak gitu. Iya. Ya udah. Kalau kamu maunya kayak begitu,
nggak masalah sih. Cuman kalau saya pribadi nggak gitu. Oke, sen kopi tetap bertahan gitu ya di bahan baku yang dari awal. Bahan baku tetap kita kekeh, gimana pun harganya kita mending naikin harga daripada kita harus ganti. Iya betul sekali. Yakin aja gitu ya, bahwa pasti akan ada yang menikmati gitu. Pasti. Dan memang kita tahu ya, orang penikmat kopi ini akan tahu sekali dengan rasa, akan tahu sekali dengan varian-varian kopi yang mana gitu ya. Hafal kayaknya ya orang-orang penikmat kopi. Oke, baik, terakhir Mas Husein, apa nih yang menjadi himbauan atau mungkin anggaplah misalnya penyemangat nih bagi kawan-kawan yang mungkin saat ini juga sudah sedang berusaha di kopi atau yang mau akan berusaha kopi, ini apa nih semangatnya? Semangatnya untuk teman-teman yang akan atau yang sudah ya, ya intinya berdarah-darah dulu lah. Nah iya. Intinya berdarah-darah dulu, jangan pernah merasa yang paling sakit kayak gitu, nah. Jangan pernah kayak gitu. Orang sakit di luar sana tuh lebih banyak dan mereka tuh bisa berhasil kayak gitu. Jangan sampai kamu tuh kayak merasa, wah kayaknya aku nggak berhasil. Jangan, terusin aja dulu, terusin aja. Allah tuh punya caranya, Pang, buat bikin kamu itu seberapa kuat mentalnya. Apapun masalah yang dihadapi, itu tuh kayak hanya sebagai tolak ukur aja. Jadi jangan pernah patah semangat apapun usahanya. Nggak melulu tentang coffee shop. Apapun usahanya. Iya. Nggak mungkin ada orang sukses, sekali lagi, nggak mungkin ada orang sukses hanya dalam waktu 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 7 tahun tuh nggak mungkin. Harus lebih dari itu. Kalau bisa kamu dikatakan sukses kayak gitu. Oke, iya, luar biasa ternyata. Ya, memang benar-benar ini dapat menginspirasi ya bagi kawan-kawan semuanya, para pendengar kita nih di pagi hari ini. Bukan hanya pada usaha kopi gitu ya, tapi pada usaha-usaha lain juga dapat diambil kiat-kiat apa yang disampaikan oleh Mas Husein ini. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita Mas Husein sudah berada di penghujung, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan memang benar-benar dapat menginspirasi bagi kawan-kawan semua ya. Jadi intinya sebenarnya jangan mudah menyerah pada apapun keadaan kita. Kita ambil inspirasi pagi hari ini ya. Seperti itu ya. Jadi sakit kita, masih ada orang yang lebih sakit daripada kita ya. Dan kata orang bijak juga, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya, seperti itu ya. Jadi yakin aja ketika kita kencang berusaha, ketika kita kencang dengan semangatnya, akan ada hasil yang lebih baik, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Husein atas kehadirannya di pagi hari ini, atas inspirasinya. Dan terima kasih juga para pendengar kami yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panah FM, radio kebanggaan kita bersama.